Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Selasa 5 Oktober 2021 siang. Kami akan menyajikan informasi terkini dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Diamita, inilah live update selengkapnya. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Tanah Tidung. Kunjungan kali ini dalam rangka meninjau lahan mangrove Kalimantan Utara yang dipusatkan di Tanah Tidung. Turut hadir dalam kunjungan tersebut yakni Wakil Gubernur Kaltara Yasen Papadan. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis Tribun Kaltara Risnawati yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo Risna. Halo Dea. Ya, Risna, terkait pengunjungan ini, bagaimana? Apakah ada keterangan terkait rencana pengerjaan lahan mangrove di Tanah Tidung ini sendiri? Ya, untuk rencana pengerjaan sendiri tidak ada informasi yang lebih akurat dari Menteri LHK. Hanya saja dalam rencana pengerjaannya akan dilakukan secara ekonomis, kata Ibu Nurbaya. Kemudian juga untuk pusat mangrove Kaltara di KTT sendiri akan ada 2 titik yang disediakan. Pertama ada di seberang berada di dekat Muara Betayau. Kemudian juga untuk titik kedua ada di hilir desa Sengkong, seperti itu, Dea. Ya, lalu bagaimana terkait komentar dari Menteri LKH sendiri soal pembebasan lahan pusat pemerintahan Tanah Tidung? Ya, untuk terkait dengan pembebasan lahan di Tanah Tidung untuk pusat pemerintahan, tidak banyak komentar dari Menteri LHK. Hanya saja dengan tegas ia katakan mendukung pusat pemerintahan Tanah Tidung, mengingat Tanah Tidung sendiri sudah 14 tahun berdiri tidak mempunyai pusat pemerintahan, dan disampaikan oleh Menteri LHK bahwa proses pembebasan lahan pusat pemerintahan Tanah Tidung juga masih berjalan sampai saat ini, seperti itu ya. Lalu dari Wakil Gubernur Kaltara sendiri, apakah juga memberikan keterangan terkait pembebasan lahan pusat pemerintahan Tanah Tidung ini, Risna? Ya, untuk Wakil Gubernur Yasen Papadan sendiri juga memberikan komentar sedikit terkait dengan pembebasan lahan pusat pemerintahan Kabupaten Tanah Tidung, yang mana ia katakan sudah memberikan usulan ini sejak 3 bulan lalu kepada menteri-menteri terkait. Kemudian juga Bapak Yasen juga berpesan kepada masyarakat Tanah Tidung untuk bersabar menunggu kabar baik dari pemerintah pusat. Kemudian juga dia meminta kepada warga Tanah Tidung untuk mendukung penuh terkait dengan program yang tengah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Tanah Tidung. Seperti itu, Dea. Baik. Terima kasih rekan jurnalis Tribun Kaltara, Risnawati melaporkan dari Tanah Tidung. Selamat kembali bertugas. Dari Kaltara kita menuju ke Jawa Timur, Tribuners. Bupati Pamekasan, Badrut Tamam, kembali memperluas tempat tangguh bencana sebagai upaya memutus penyebaran COVID-19. Kali ini Pemkab Pamekasan meresmikan pedagang kaki lima tangguh bencana atau yang disingkat Gang Tanah dan komunitas tangguh bencana atau Montana di eks lahan RSUD Jalan Kesehatan. Detail informasinya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan wartawan Tribun Madura, Kuswanto Ferdian, yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo Kuswanto. Halo rekan Dia, selamat siang bersama dengan saya Kuswanto Ferdian, reporter tribunmadura.com di Kabupaten Pamekasan. Iya, Kuswanto, bisa Anda informasikan apa sebenarnya tujuan Pemkab Pamekasan ini yang tadi diinformasikan bahwa telah meresmikan Gang Tanah dan juga Montana? Baik, terima kasih rekan Dia. Jadi Pemkab Pamekasan kemarin sudah meresmikan pedagang kaki lima tangguh bencana dan juga komunitas tangguh bencana. Ini dilakukan sebagai upaya untuk melindungi para pedagang kaki lima dan juga para komunitas sepak bola ya. Jadi komunitas yang diresmikannya adalah komunitas sepak bola supporter Madura United, yaitu Taretan TV.
Pemkab Pamekasan ingin memberikan perlindungan kepada mereka agar tidak terpapar vaksinasi COVID-19. Nah, kemarin itu saat Pemkab Pamekasan yang dihadiri langsung oleh Bupati Pamekasan ketika meresmikan langsung pedagang kaki lima tangguh bencana dan juga komunitas tangguh bencana juga dilakukan vaksinasi ya. Ini juga dilakukan, kenapa diresmikan sebagai Gang Tanah dan Montana, jadi ini juga sebagai strategi Pemkab Pamekasan agar mempercepat mencapai vaksinasi sehingga terbentuknya herd immunity di masyarakat. Karena dalam waktu dekat rekan Dea, Pemkab Pamekasan akan melaksanakan yang namanya MTQ ke-29 Jawa Timur yang tuan rumahnya adalah Kabupaten Pamekasan, sehingga vaksinasi ini sangat dikebut menyasar berbagai kalangan. Nah, sebelum diresmikan pedagang kaki lima tangguh bencana dan juga komunitas tangguh bencana, Pemkab Pamekasan juga telah meresmikan yang namanya Masjid Tangguh Bencana, Pondok Pesantren Tangguh Bencana, terus Santri Tangguh Bencana, dan juga Pasar Tangguh Bencana. Jadi semuanya sudah diresmikan menjadi tempat-tempat yang tangguh dari bencana COVID-19. Begitu rekan Dea. Ya, setelah diperluas kembali ya tempat-tempat tangguh bencana ini seperti tadi juga menjadi pedagang kaki lima tangguh bencana dan juga komunitas tangguh bencana. Nah, berarti PKL ini harus melakukan apa sebelum berjualan? Baik rekan Dea. Nah, sejak pandemi COVID-19 melanda di Kabupaten Pamekasan ya, PKL Pamekasan itu pada tahun sekitar 8 bulanan ya, sekitar 8 bulanan lebih, para PKL ini tidak diperbolehkan berjualan rekan Dea. Yang mulanya mereka bisa berjualan di area pinggir jalan, jadi selama 8 bulan sebelumnya mereka tidak diperbolehkan karena pandemi COVID-19 di Madura, khususnya di Pamekasan lagi melonjak saat itu. Nah, saat ini kan Pamekasan sudah memasuki level 1 ya, PPKM level 1. Sehingga pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam waktu dekat juga akan merencanakan membuka tempat Car Free Day yang sebelumnya sudah ditutup dan juga akan membuka sentra PKL dalam waktu dekat. Namun, syarat yang harus dipenuhi oleh para pedagang kaki lima, mereka harus selesai melakukan vaksinasi. Kenapa demikian? Karena Pemkab Pamekasan ingin memberikan perlindungan kepada masyarakat dari berbagai kalangan. Nah, selain itu, di tempat sentra PKL ini dan juga di Car Free Day ini nantinya, ketika akan dibuka kembali, artinya dibuka kembali untuk berjualan dan boleh dikunjungi oleh banyak orang begitu, akan diletakkan yang namanya tempat sensor khusus, yaitu barcode, di mana di situ akan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Sehingga bagi para pedagang yang ingin berjualan di sentra PKL, baik juga di tempat Car Free Day, mereka harus sudah melakukan yang namanya vaksinasi dan sudah melewati yang namanya barcode dari Peduli Lindungi itu. Berikut juga dengan para pengunjung yang akan menikmati makanan di CFD ataupun yang akan menikmati makanan di sentra PKL ini yang akan dibuka dalam waktu dekat. Begitu rekan Dea. Nah, selain itu rekan Dea, sebelum para pedagang kaki lima juga memasuki tempat sentra PKL dan juga Car Free Day ini, mereka selain itu juga akan disemprot tangannya menggunakan hand sanitizer yang di sana juga sudah dijaga oleh para petugas, yaitu petugas gabungan dari TNI Polri, BPBD dan juga dari Dinas Kesehatan. Begitu rekan Dea. Ya, lalu harapannya sendiri dari Pemkab ini setelah meresmikan Gang Tanah dan Montana di Pamekasan sendiri, apa Kuswanto? Jadi Bupati Pamekasan mengharapkan setelah diresmikannya Gang Tanah dan Montana dan juga sebelum-sebelumnya Pastana dan Mastana dan segala macamnya itu, Pemkab Pamekasan ingin segera menekan laju penyebaran COVID-19 sehingga masyarakat di Pamekasan ini bisa kembali melakukan aktivitas seperti biasanya. Nah, ketika aktivitas masyarakat sudah kembali melakukan aktivitas seperti biasanya, otomatis ekonomi juga akan bangkit. Nah, ini juga strategi dari Pemkab Pamekasan juga rekan Dea. Kenapa vaksinasi ini juga dipercepat dari semua kalangan? Karena Pemkab Pamekasan ingin kembali membangkitkan ekonomi. Karena juga dalam waktu dekat ini kan akan dilaksanakan MTQ ya, sehingga PKL dan juga sektor-sektor IKM dan UMKM yang ingin berjualan kembali itu akan diberikan wadah supaya mereka juga bisa menikmati momen suasana MTQ yang tuan rumahnya adalah Pamekasan, karena sudah sejak 50 tahun nih Pamekasan belum jadi tuan rumah MTQ, sehingga percepatan vaksinasi ini segera dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pamekasan supaya masyarakat itu bisa tercapai herd immunity atau kekebalan tubuh. Begitu rekan Dea. Oke, dan Tribuners tadi juga rekan jurnalis kami sudah berhasil mendapatkan keterangan dari Bupati Pamekasan, Badrut Tamam. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Saya mau bercerita sedikit tentang COVID atau Corona. Di bulan Juni, Juli, Agustus, di sekitar rumah kita ada banyak pengumuman berita duka. Ada nggak? Yes, dijawab dengan tegas ini.
Juni, Juli, Agustus ada banyak pengumuman enggak? Berita duka. Ini banyak enggak? Berarti corona ini ada apa enggak? Kalau ada, kira-kira kita ini pengen bebas enggak dari corona? Kalau pengen bebas dari corona, syaratnya dua. Yang pertama, taati protokol kesehatan. Yang kedua, ayo kita vaksin bareng-bareng. Karena berita di luaran yang masuk di smartphone kita, di handphone kita, beritanya macam-macam. Pemerintah melaksanakan edukasi, pendidikan, ayo pakai masker. Tribuners, kita akan jeda sejenak, tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku lagi Kriteria. main. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tangga, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini Menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku lagi Kriteria. main. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tangga, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku lagi Kriteria. main. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tangga, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau
Ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini Menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kembali di live update, kita menuju ke Lampung, Tribuners. Kejari Pringsewu telah menetapkan tersangka atas dugaan korupsi di Sekretariat DPRD Pringsewu. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan atau PPTK Makan dan Minum Sekretariat DPRD Pringsewu, Sri Wahyuni telah ditetapkan sebagai orang yang paling bertanggung jawab atas perkara tersebut. Untuk mengetahui lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami rekan wartawan dari Tribun Lampung, Terus Didik Budiawan yang akan menyampaikan laporan. Halo Didik. Halo, selamat siang Dea. Ya, Didik, bisa Anda informasikan terlebih dahulu detail atau kronologi kasus korupsi belanja makan dan minum di Sekretariat DPRD Pringsewu? Oke, terima kasih. Ya. Kejari Pringsewu sejak April 2021 melakukan penyelidikan terhadap anggaran kegiatan DPRD Pringsewu tahun anggaran 2019 dan 2020 ya, di mana nilai pagu anggaran waktu itu sebesar 50 miliar rupiah. Rincinya tahun anggaran 2019 sebanyak 28 miliar dan pada tahun 2020 sebanyak 27 miliar. Penyidikan itu berdasar surat penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Pringsewu Ade Indrawan pada 8 April 2021 lalu. Dalam penyidikan tersebut, Pitsus Kejari Pringsewu telah melakukan pemeriksaan beberapa saksi, diantaranya pejabat di Sekretariat DPRD Pringsewu dan sejumlah anggota DPRD baik dari pimpinan maupun anggota. Dan pada 1 Oktober 2021 kemarin ya, penyidik Kejari Pringsewu telah menetapkan 1 orang tersangka yang dianggap paling bertanggung jawab atas dugaan korupsi tersebut, yaitu seorang pejabat pelaksana teknis kegiatan berinisial Saudari SRW atau Sri Wahyuni. Itu dia. Ya, lalu apa modus tersangka dalam kasus ini, Didik? Lalu saat ini apakah tersangka sudah ditahan atau bagaimana? Iya deh, dalam perbuatan tersebut penyidik Kejari Pringsewu telah menetapkan kerugian negara sebesar 311 juta. Namun kerugian negara ini hanya pada satu kegiatan di Sekretariat DPRD Pringsewu berupa makan dan minum, alat kelengkapan DPRD dan kegiatan paripurna DPRD Pringsewu yang nilainya sebanyak 1 miliar. Dari perbuatan itu ditemukan modus tersangka dalam melakukan perbuatannya dengan mengadakan markup kegiatan ya. Ya, lalu saat ini tersangka sudah ditahan atau bagaimana? Dan dari Kejari sendiri, apakah sudah ada informasi terkait nanti proses hukum selanjutnya, Didik? Tersangka saat ini sudah ditahan ya. Kejari Pringsewu telah menetapkan tersangka ini sebagai tahanan kota, mengingat pertimbangan selama ini tersangka kooperatif dan kondisi kesehatan tersangka tidak baik yang dibuktikan dengan surat rekam medik. Selain itu, pihak keluarga tersangka juga telah membuat surat pernyataan supaya tersangka selalu kooperatif. Selain itu, tersangka juga telah mempunyai itikat baik untuk mengembalikan nilai kerugian negara itu dengan menitipkan uang senilai 295 juta ke penyidik Kejaksaan Negeri Pringsewu.
Saat ini penyidik Kejari Pringsewu telah melanjutkan penyidikan dan mempersiapkan berkas perkara tersebut untuk proses selanjutnya, diantaranya rentut dan pelimpahan ke pengadilan negeri. Begitu deh. Baik, Tribuners, tadi rekan Didik juga sudah mewawancarai Kasih Intel Kejari Pringsewu, Median Suwardi. Berikut keterangan lengkapnya. Ya, jadi sebagaimana tadi disampaikan rekan-rekan bahwa penyidik bekerja untuk menemukan 2 alat bukti. Memang pernah disampaikan di awal-awal pada saat perkara naik ke penyidikan, pagu total anggaran memang yang disampaikan 55 miliar kurang lebih. Namun ini juga pesan saya buat rekan-rekan jurnalis sebagai bentuk edukasi terhadap masyarakat di luar. Artinya tetap produk-produk jurnalis itu memiliki nilai edukasi yang baik. Jangan sampai di luar muncul spekulasi, kesalahpahaman masyarakat dalam membaca. Jadi untuk tadi jawab pertanyaannya, saya sampaikan untuk hasil perkembangan penyidikan yang ditemukan 2 alat bukti akhirnya terhadap 2 kegiatan tadi yang saya sampaikan, kegiatan yang dengan tersangka PPTK-nya. Kegiatan makan minum ya Pak? Ya. Belum di kegiatan lain? Ya, artinya akan ada kemungkinan di kegiatan lain juga? Sementara ini sudah kita kembangkan sampai tahap sana, namun 2 bukti yang terpenuhi ada di kegiatan TSK SRW. Ya. Makan dan minum ini aja. Ya. Dengan nilai total? Tadi kalau pagunya 2019-2020 1 miliar 95.770.000 rupiah. Oke ya, makasih ya kawan-kawan ya. Dari Lampung kita beralih ke Sumatera Selatan, Tribuners. Kabupaten Ogan Ilir dan Palembang dihebohkan dengan masyarakat Ogan Ilir dan Palembang, maksud kami, dihebohkan dengan pengakuan seseorang yang mengaku mahasiswi Universitas Sriwijaya atau Unsri yang menjadi korban tindak asusila oleh oknum dosen. Kabar ini pertama kali mencuat di media sosial pada 25 September lalu dan hingga kini belum juga terungkap kebenarannya. Menanggapi kabar ini, BEM Unsri pun telah menghubungi pemilik akun Twitter yang mengaku mahasiswi Unsri tersebut. Dan untuk lebih jelasnya, akan disampaikan rekan wartawan dari Tribun Sumsel, Agung Dwi Payana, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Agung. Ya, halo Dea dan juga Tribuners. Ya, Agung, bisa Anda informasikan terlebih dahulu bagaimana sebenarnya awal mula mencuatnya kabar dugaan tindak asusila di sebuah universitas ini? Ya, baik, dapat kami laporkan pada Sabtu 25 September lalu, jagat maya khususnya di wilayah Palembang dan Ogan Ilir dikejutkan oleh pengakuan seseorang yang mengaku mahasiswi korban tindak asusila oleh oknum dosen di perguruan tinggi tersebut. Yang bersangkutan mengaku menjadi korban pelecehan seksual, kemudian mengungkapkan curahan hatinya itu ke media sosial Twitter kampus tersebut, yakni di akun Twitter Unsri Fest. Setelah pengaduan dari seseorang mengaku mahasiswa itu, lalu di-capture oleh mahasiswa yang tergabung dalam forum Twitter tersebut dan disebarkan ke media sosial Instagram hingga viral dan hingga kini menjadi tanda tanya mengenai kebenaran kabar itu. Dea. Oke, lalu Agung, apakah sudah ada tanggapan dari pihak Civitas Akademika dari Universitas Sriwijaya sendiri saat ini? Ya, kami sempat mewawancarai pihak Civitas Akademika, dalam hal ini Wakil Rektor 3 Universitas Sriwijaya bidang kemahasiswaan dan alumni, yakni Iwan Setiabudi. Yang bersangkutan mengatakan bahwa hingga saat ini pihak Unsri sedang menyelidiki kebenaran video tersebut. Siapa, apakah benar mahasiswa tersebut berasal dari Unsri atau bukan, dan bahkan beberapa waktu lalu sempat disebutkan yang bersangkutan berasal dari salah satu fakultas di Universitas Sriwijaya. Namun hingga kini kabar mengenai identitas mahasiswa ini belum terungkap dan belum dapat dipastikan bahwa yang bersangkutan memang berasal dari Unsri. Dea. Iya, lalu kabarnya tadi sempat saya sebutkan juga di awal bahwa pihak dari BEM Unsri ini juga sudah sempat berkomunikasi dengan pemilik akun Twitter yang mengaku mahasiswa korban pelecehan itu. Apakah benar dan bagaimana, Agung? Ya, dari pihak Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Unsri
mengaku telah berkoordinasi dengan pemilik akun anonim atau akun samaran yang mengaku mahasiswi tersebut. Disebutkan bahwa mahasiswi ini mengaku mendapat perilaku, maksud kami tindakan asusila, saat sedang menjalani bimbingan skripsi dengan dosen yang disebutkan di medsos tersebut. Namun hingga kini, pihak BEM belum bersedia memberikan keterangan lebih lanjut mengenai akun anonim tersebut, dan sama seperti pihak Rektorat Unsri, pihak BEM juga sedang mencari tahu kebenaran dan validitas informasi ini. Apakah benar yang bersangkutan berasal dari Unsri atau bukan? Dea. Iya. Lalu ini kan memang kabarnya isunya ini juga sudah viral di media sosial begitu ya. Lalu apakah maksud kami adalah isu ini tentang pelecehan seksual di Unsri ini apakah juga sudah sampai ke pihak kepolisian? Ya, dari pihak kepolisian dalam hal ini Polres Ogan Ilir sejauh ini baru menerima informasi dari media sosial. Belum mendapatkan informasi atau laporan secara resmi dari pemilik akun anonim tersebut. Polisi mengimbau jika ada yang merasa menjadi korban kejahatan dalam hal ini tindak asusila, segera melaporkan ini secara resmi ke pihak kepolisian. Namun karena ini belum dapat dipastikan kebenarannya, Polres Ogan Ilir kemarin atau pada Sabtu lalu telah memeriksa apakah benar mahasiswi tersebut berasal dari Unsri, dan jika benar, apakah yang bersangkutan ini berasal dari kampus di Palembang atau di Indralaya. Jika seandainya berada di Palembang, maka yang bersangkutan diarahkan untuk melapor ke Polrestabes Palembang. Namun jika berada di Indralaya, maka ranah hukumnya ada di Polres Ogan Ilir. Namun sejauh ini, polisi terus melacak akun anonim yang mengaku mahasiswi tersebut. Dea. Baik. Dan Tribuners tadi juga rekan Agung sudah mewawancarai langsung Iwan Setiabudi selaku Wakil Rektor 3 Unsri dan juga Syarifah, Menteri Pemberdayaan Perempuan BEM Unsri. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Mainstream artinya ke media sosial, artinya nama Unsri sudah terbawa-bawa di sini dan menanggapinya BMKM. Selanjutnya langkahnya apa? Selain dari berkomunikasi. Langkahnya kami akan mencari tahu informasi dan kejelasan dari kasus ini. Karena kembali lagi, kami berkomunikasi hanya dengan akun fake, akun anonim yang belum tahu kejelasannya. Artinya kasus ini belum jelas dong? Iya, benar sekali, belum jelas, masih diusut dan masih dicari tahu kebenaran dan kevalidasian dari kasus tersebut. Ada dugaan pelecehan seksual dari Sriwijaya. Terkait dengan itu, kami masih menyelidiki kebenaran dari berita tersebut. Sejauh ini Pak, sudah ada hasil dalam penyelidikan tersebut? Sejauh ini belum ada. Jadi kami masih dalam tahapan, sekali lagi ini adalah penelusuran, ya, penelusuran terkait kebenaran berita tersebut. Kami membutuhkan data-data dan informasi lebih jauh tentang kebenaran berita tersebut. Pak Rektor, sudah ada pemanggilan untuk yang bersangkutan mahasiswi? Sejauh ini kami baru berkoordinasi ya dengan beberapa pimpinan terkait dengan pemberian tersebut untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya. Jasad manusia dalam kondisi tidak utuh ditemukan di kawasan Krueng Lepung Balue di Aceh Besar. Penemuan sosok mayat ini sontak menghebohkan masyarakat di Aceh Besar. Jasad yang sudah tak utuh dan juga diduga sempat hanyut di sungai ini semakin menyulitkan untuk dikenali. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Rambi News Asnawi Lui yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Asnawi. Halo, ya. Iya, apakah sudah ada informasi lanjutnya terkait jenis kelamin dari mayat ini? Apakah juga identitasnya juga sudah diketahui, Asnawi? Ya, hingga saat ini kasus penemuan sosok mayat di Kerung atau di Sungai Lepung Balu, Kecamatan Kota Cot, Geli, Kabupaten Aceh Besar, belum dapat teridentifikasi ciri-ciri apakah berjenis kelamin perempuan atau laki-laki
ini mesti dalam penyelidikan aparat kepolisian Polres Aceh Besar. Ya, lalu apakah sudah ada Karena di dugaan sini juga penyebab? Ya, Asnawi bisa dilanjutkan, Anda lanjutkan terlebih dahulu. ya untuk saat ini belum dapat diketahui motif penyebabnya karena polisi masih melakukan penyelidikan. Mayat ini dapat kita laporkan juga bahwa kondisinya tidak utuh, telah bagian isi perut sudah keluar belatung, terus pahanya juga sudah mulai terpisah, bahkan tangan sebelah kiri juga tidak ada, bahkan kepala sudah nampak bagian tengkorak, sehingga sangat sulit sekali untuk mengidentifikasi mayat ini apakah berjenis kelamin laki-laki atau perempuan. Namun informasi terakhir yang kita terima, saat ini polisi sedang menunggu hasil visum dari pihak Rumah Sakit Umum Zainal Abidin. Ya, lalu siapa pertama kali yang menemukan sesosok mayat ini, Asnawi? Ya, sosok mayat ini dapat kita sampaikan bahwa mayat ini ditemukan secara tidak sengaja oleh seorang pekerja tambang galian C bernama Sulaiman, warga di daerah tersebut. Dia menemukan ketika dia melihat ada seekor anjing dan biawak hendak mencicipin sesuatu di bawah pohon bambu yang persisnya di tepi sungai Kerung Balu tersebut. Nah, sehingga mereka mendekatin, dia melihat ada sesosok mayat yang tidak utuh, sehingga mereka melaporkan ke pihak aparat kepolisian Polsek Chot Gli. Baik, terima kasih rekan jurnalis Serambi News, Asnawi Lewi melaporkan dari Aceh Besar. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya. Insiden berdarah terjadi di sebuah lahan tebu PG Jati 7 di perbatasan Indramayu Majalengka. Dalam kejadian tersebut ada 2 petani warga Kabupaten Majalengka yang tewas dengan mengenaskan seusai dibajak. Informasi lengkapnya terkait peristiwa naas ini juga terjadi lantaran adanya pihak yang tak bertanggung jawab yang melakukan provokasi. Dan selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis dari Tribun Cirebon, Handika Rahman, yang kini sudah tersambung. Halo Handika. Halo Dea. Ya, bisa Anda ceritakan bagaimana peristiwa berdarah di lahan tebu PG Jati 7 di perbatasan Indramayu Majalengka ini bisa terjadi? Baik Dea, dapat kami sampaikan pada hari kemarin itu telah terjadi kejadian berdarah tepatnya di lahan tebu milik PG Jati 7 di perbatasan Indramayu Majalengka, di mana pada saat itu petani yang sedang menggarap lahan tebu tiba-tiba diserang oleh sekelompok orang dengan menggunakan senjata tajam. Mereka membawa golok dan langsung menyerang secara membabi buta. Imbasnya ada 2 orang petani tebu asal Kecamatan Jati 7, Kabupaten Majalengka yang mengalami luka parah hingga meninggal dunia. Diketahui juga kondisi korban saat itu sangat mengenaskan. Kepala, kemudian bagian leher dan tangan semua berlumuran darah hingga akhirnya keduanya menghembuskan nafas terakhir karena kejadian tersebut ya. Ya, lalu apa sebenarnya latar belakang insiden berdarah ini bisa terjadi di sana? Baik ya, untuk latar belakang kejadian ini terbaru informasi dari pihak kepolisian diketahui bahwa kejadian ini berawal dari provokasi sekelompok preman yang mengatasnamakan Forum Komunitas Masyarakat Indramayu Selatan atau yang disingkat FKMIS. Mereka memprovokasi para petani sehingga kejadian berdarah tersebut tidak bisa terelakkan hingga akhirnya menyebabkan 2 orang petani meninggal dunia. Ya, Handika, tadi Anda sebutkan bahwa kejadian ini dilatar belakangi oleh adanya provokasi ya dari kelompok seperti preman seperti itu. Lalu apa yang dilakukan pihak kepolisian selanjutnya? Apakah sudah mengamankan beberapa orang yang diduga menjadi pelaku yang melatar belakangi hal ini atau bagaimana? Baik ya, untuk saat ini diketahui pihak kepolisian juga sudah mengamankan sebanyak 26 orang. Mereka diduga terlibat dalam kejadian berdarah tersebut, di mana 10 diantaranya itu merupakan pentolan atau pengurus dari FKMIS. Mereka diduga menjadi
oknum yang memprovokatori para petani sehingga kejadian berdarah tersebut terjadi. 10 orang tersebut, 1 diantaranya diketahui juga merupakan anggota DPRD Kabupaten Indramayu, yakni berinisial T. Saat ini sudah diamankan di Mapolres Indramayu untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Dan sampai dengan saat ini polisi juga diketahui masih terus berjaga di lokasi kejadian, mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan, dan kasus ini pun masih dalam pengembangan. Belum diketahui apakah akan ada penangkapan selanjutnya atau bagaimana, mengingat waktu kejadian itu massa yang melakukan penyerangan tersebut berjumlah sangat banyak, ada sekitar ratusan orang. Baik, terima kasih rekan Handika Rahman, jurnalis dari Tribun Cirebon untuk laporannya. Selamat kembali bertugas. Kami masih akan menyajikan informasi menarik lainnya. Tribuners, jangan kemana-mana, tetaplah di live update selesai jeda berikut. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sidoarjo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update. Kita menuju ke kabar berikutnya. Drama perampokan yang menimpa Emildo, 46 tahun, PJ Kepala Desa Talang Buluh, Kecamatan Batanghari Leko, Muba beberapa waktu lalu kini terungkap. Dari hasil penyelidikan pihak kepolisian diketahui Emildo ternyata berbohong atas aksi perampokan yang menimpa dirinya. Sebelumnya diketahui Emildo ini mengaku diadang oleh 2 orang asing yang menghentikan sepeda motornya, kemudian menodongkan senjata api rakitan jenis pistol kepada dirinya. Detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Sriwijaya Pos, Fajri, yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Fajri. Halo rekan Dea. Ya, bagaimana cerita pelaku ini dan alasannya mengapa ia membuat laporan palsu seperti itu? Terima kasih rekan Dea. Tersangka ini mengakui bahwa dirinya membuat laporan tersebut karena terdesak untuk kebutuhan sehari dan untuk menutupi dana pelatihan peningkatan kapasitas aparatur desa yang telah dihabiskan oleh tersangka untuk berfoya-foya. Kemudian dari hutang tersebut, BEJ Kades ini memiliki suatu cara untuk menutupinya. Salah satunya dengan adanya anggaran BLT dana desa dari pemerintah sebesar 38 juta. Ide untuk merekayasa tersebut muncul begitu saja dan tidak direncanakan oleh Emildo. Oleh karena itu dia langsung merekayasa perbuatannya untuk dipura-pura dirampok. Dea. Ya, berarti Emildo saat ini juga sudah langsung ya ditetapkan tersangka oleh pihak kepolisian.
Dan setelah melakukan olah TKP, pelaku juga ditangkap. Bagaimana bisa disimpulkan bahwa ternyata ini merupakan penipuan? Barang bukti apa saja yang berhasil diamankan? Terima kasih, Dea. Pihak kepolisian menyatakan bahwa si tersangka Emeldo ini melakukan penipuan karena setelah tim dari Polsek Batanghari Lako turun, melihat ada kejanggalan karena pada saat kejadian tidak ada jejak-jejak seperti ban motor dan saksi-saksi diperiksa. Oleh karena itu pihak kepolisian menetapkan tersangka. Kemudian dari tangan tersangka polisi menyita sejumlah barang bukti seperti laporan polisi, 1 unit sepeda motor, kemudian HP Samsung dan uang 38.055.000, Dea. Ya, lalu Fajri, untuk proses hukum selanjutnya pasal apa yang dikenakan kepada tersangka ini? Terima kasih rekan Dea. Tersangka sendiri akan dijerat dengan pasal 242 ayat 1 KUHP pidana tentang laporan palsu dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara, Dea. Baik, Tribuners, tadi juga rekan Fajri sudah berhasil mendapatkan keterangan dari Kapolres Muba, AKBP Alam Syah Pelupias. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Ide itu muncul begitu saja, Pak. Terus, jadi untuk menutupi dana yang lah terpakai dulu, cuman itu yang ada untuk balik ke nyong. Berapa banyak kakak pakai? Banyak. Duit yang kakak pakai? 38.707.000. Tim kita oleh polisi setelah dianalisa ternyata ada kejanggalan dari laporan yang dibuat oleh pelaku berinisial TM ini. Setelah ditelusuri, diselidiki, ternyata laporan yang disampaikan tidak sama dengan fakta atau kejadian yang terjadi. Dalam arti tidak ada kejadian, tapi yang bersangkutan melaporkan seolah-olah yang bersangkutan dirampok. Menetapkan bahwa pelaku berinisial EM ini diduga melakukan laporan palsu yang tadinya menurut yang bersangkutan dicuri, ternyata uang tersebut digelapkan atau diambil oleh pelaku ini sendiri. Alasan pelaku membuat atau mengkondisikan hal ini adalah karena kebutuhan ekonomi pelaku, ya, dan dipakai untuk berfoya-foya menurut keterangan daripada pelaku. Kita beralih ke Jawa Timur, Tribuners. Seorang warga asal Teluk Betung Utara, Lampung hanya bisa tertunduk lesu saat dikelet anggota Res Narkoba Polda Jatim. Ia harus berurusan dengan polisi lantaran menjadi kurir pengiriman barang haram narkotika jenis sabu seberat sekira 1 kg. Saat diamankan, pelaku bersama anggota keluarganya yang sedang menginap di hotel kawasan Surabaya dengan dalih awal sedang berlibur. Untuk mengetahui lebih detailnya sudah bergabung bersama kami rekan wartawan dari Tribun Jatim, Luhur Pambudi yang akan menyampaikan laporan. Halo Luhur. Halo Dea, selamat siang. Ya, rekan Luhur, bagaimana bisa Anda informasikan awal mula kurir sabu ini bisa ditangkap Polda Jatim? Oke, awal mula kemunculan dari pihak kepolisian bisa menangkap pelaku kurir sabu ini adalah bermula dari pengintaian hasil informasi yang didapat dari tangkapan sebelumnya. Dan pihak kepolisian di Res Narkoba Polda Jatim mendapat informasi bahwasanya ada pengiriman narkoba jenis sabu yang akan dilakukan oleh salah seorang kurir. Jadi memang itu mekanisme untuk pengiriman barang haram tersebut jenis sabu itu dilakukan dengan metode ranjau yang diletakkan di kawasan jalan raya di kawasan Rungkut, kecamatan Rungkut, Kota Surabaya. Jadi si pelaku ini sebenarnya bukan dari Kota Surabaya, asalnya adalah dari Lampung, dan mereka melakukan pengiriman barang itu mengantar dari Jakarta untuk dibawa ke Surabaya, dan di hari itu dia menginap di salah satu hotel di Kota Surabaya.
dan disitulah pihak kepolisian melakukan pengintaian dan melakukan mekanisme penangkapan semacam itu deh. Ya, Luhur, lalu modus pengemasan sabu seperti apa yang diperlukan pelaku ini dan bagaimana juga dengan modus yang digunakan pelaku saat mengirim paket itu? Oke, untuk modus pengemasan dilakukan oleh si pelaku bernama Imam Rohadi ini adalah dengan barang, sebenarnya dia hanya menerima saja dan kondisi barang sabunya itu dikemas dalam sebuah wadah teh bertuliskan tulisan Cina yang akhirnya kemudian itu diselipkan di dalam tas pakaian yang si pelaku ini menggunakan modus untuk bepergian staycation atau menginap di sebuah hotel di Surabaya, dan saat itu dia menggunakan atau memang sedang mengajak keluarganya dengan dalih berlibur untuk berusaha menghindari pengintaian petugas, dan ketika disergap oleh pihak petugas si pelaku sempat berusaha untuk mengelak karena dirinya berdalih sudah melakukan liburan, tapi ketika digeledah dalam tasnya tumpukan pakaiannya itu ternyata ditemukan kemasan semacam itu mencurigakan, dan dibuka ternyata uji hasil laboratorium forensiknya ternyata itu adalah narkotika jenis sabu sejumlah 1 kilogram ya, semacam itu. Iya, lalu untuk pelaku sendiri ini apakah kali pertama ia melakukan aksi atau pengiriman jasa kurir sabu ini, ataukah sebenarnya sudah beberapa kali, dan berapa upah yang ia dapat? Informasi yang kami himpun dari pihak penyidik kepolisian Direktorat Narkoba Polda Jatim, pelaku ini sebenarnya sudah melakukan pengiriman sebanyak 2 kali, dan salah satunya dari kota Surabaya dengan jumlah nyaris serupa. Artinya pelaku pernah berhasil mengirim paket sabu dengan jumlah banyak semacam itu, pernah berhasil 1 kali di Jawa Timur, khususnya kota Surabaya, dan untuk yang kali keduanya ada di provinsi lain. Kemudian untuk rencana ketiga kalinya akhirnya digagalkan oleh pihak Polda Jatim, dan menggunakan modus semacam itu sebagaimana saya sudah sampaikan dan sudah dilansir oleh pihak Polda Jatim, bahwasanya dia mengajak keluarganya datang ke sebuah hotel menginap sembari akan mengirimkan paket sabu itu, dan ketika hendak disergap pihak kepolisian si pelaku menggunakan dalih bahwasanya dirinya sedang berlibur, semacam itu deh. Dan upah yang diterima oleh si pelaku ini ada sekitar 1 juta rupiah untuk sekali pengiriman barang haram itu deh. Lalu apakah juga sudah diketahui dari mana jaringan pasokan sabu ini, dan sosok banda besar pemasok sabu ke kurir ini apakah juga sudah terungkap, Luhur? Untuk jaringan yang diikuti oleh pelaku ini adalah jaringan antar provinsi Jakarta-Surabaya, dan sudah diidentifikasi dari hasil keterangan si pelaku itu bahwasanya dia memperoleh pasukan sabu dari seorang perempuan berinisial DEF yang pernah diajak ketemuan pada tanggal 10 atau 5 hari sebelum si pelaku ini ditangkap di Surabaya, dan ini ketemuan di sebuah hotel di Jakarta untuk melakukan mekanisme pengiriman atau mengambil paket barang sabu semacam itu sebelum akhirnya dikirim. Dan DES ini sudah masuk daftar pencarian orang oleh pihak kepolisian Polda Jatim yang juga berkoordinasi dengan pihak Satuan Res Narkoba yang ada di Polda Metro Jaya, semacam itu deh. Ya, baik Tribuners, tadi juga rekan Luhur juga sudah berhasil mendapatkan keterangan dari Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Gatot Febri Handoko, dan juga Kasubdit 3 Ditres Narkoba Polda Jatim, Kompol Tony Kasmir. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Surabaya ini berhasil. Kemudian juga diamankan seorang tersangka lagi berinisial IR. Ini diamankan juga dari hasil pengembangan dari teman-teman Direktorat Narkoba Polda Jatim di salah satu hotel di wilayah Rungkut. Dari yang bersangkutan juga diamankan hampir 1 kilo, ya 1 kilo metamfetamin atau jenis sabu-sabu. Kalau yang ini orang aslinya dia dari Kuningan, dia dari Lampung, sengaja dia bawa dengan keluarga untuk bawa barangnya ke Jawa Timur. Waktu itu kita tangkap ke salah satu hotel, beliau ini jadi motifnya dia seperti mau mengejarkan jual ngantar barang, berikut dari keluarga seperti itu liburan seperti itu. Udah jelas ya. Modusnya dia berlibur tapi sebenarnya mengantarkan barang. Nah,
Kita jeda lagi sejenak Tribuners dan akan kembali dengan kabar menarik lainnya. Tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sido Ngombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage. Terima kasih Tribuners, Anda masih setia menyaksikan Live Update. Kita menuju ke informasi berikutnya. Sebanyak 45 paket narkotika jenis ganja dengan berat sekira 45 kg yang berasal dari Provinsi Aceh berhasil diamankan tim Berantas Badan Narkotika Nasional Provinsi atau BNNP Jambi. Puluhan kilogram ganja tersebut diamankan dari seorang kurir bernama Andika Nur Pratama yang dibawa menggunakan sebuah bus antar kota antar provinsi. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan dari Tribun Jambi, Aryo Tondang, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Aryo. Halo Dea. Aryo, bisa Anda informasikan awalnya bagaimana kronologis penangkapan pelaku ini akhirnya berhasil diamankan oleh aparat dari Polres Jambi? Baik, terima kasih Dea. Saya informasikan bahwasanya sebelum operasi penggagalan atau pengamanan 45 kg ganja ini Dea, sekira sebulan sebelumnya pihak dari Berantas BNNP Jambi sudah melakukan penyelidikan setelah mengetahui informasi akan adanya pengiriman paket ganja dari wilayah Aceh. Kemudian tepat pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober kemarin, BNNP mendapat info akurat begitu ya. Kemudian melakukan pemetaan, memantau sekira kurang lebih 2 hari melakukan pemantauan, kemudian bergerak ke wilayah Marabungo. Nah, di sana kemudian diketahui bahwasanya 45 paket ganja tersebut dibawa menggunakan satu bus antar lintas, antar kota, antar provinsi begitu deh. Iya, lalu ini berarti setelah berhasil diamankan ya oleh tim BNNP Jambi. Itu diketahui sudah berapa kali pelaku ini melakukan aksinya? Untuk keterangan dari pihak BNNP sendiri deh ya, ini kali kedua kurir atau pengedar maksudnya itu ya melakukan aksinya, yang dimana pada beberapa waktu lalu BNNP Jambi tidak berhasil menggagalkan, yaitu ada sekira 50 paket atau sampai 50 kg ganja yang juga berasal dari wilayah Aceh, kemudian dikirim ke Bandung. Untuk dikirim ke Bandung melalui Lampung, kemudian disebarkan ke wilayah Pulau Jawa lainnya, begitu deh. Ya, Aryo, bagaimana situasi saat penangkapan pelaku ini? Apakah sempat terjadi perlawanan oleh pelaku atau bagaimana? Dari keterangan pihak BNNP sendiri deh ya, dan ada beberapa cuplikan video amatir, tampak pelaku ini atau satu orang yang diamankan ini tidak melakukan perlawanan berarti. Kemudian mereka mengungkapkan bahwasanya pelaku kooperatif. Setelah bus ini diintai, kemudian dihentikan langsung oleh tim Berantas BNNP, kemudian mengamankan satu orang, kemudian diarahkan untuk membuka bagasi dari bus, kemudian langsung diarahkan untuk menggeledah barang bukti yang dikemas dalam 2 karung warna putih, yang kemudian juga dilakukan pakai warna kuning gitu. Ya. Ya, lalu bagaimana untuk perkembangan terbaru dari kasus penangkapan pelaku pengantar paket narkotika ini? Apakah bagaimana proses hukumnya dan juga apakah kemungkinan akan ada pelaku lainnya, Aryo? Baik ya, untuk informasi yang terbaru saat ini, yang pastinya saat ini pelaku berserta barang bukti setelah diamankan di kantor BNNP Jambi, dan saya baru konfirmasi bahwasanya pihak BNNP masih melakukan pendalaman terkait kasus ini, apakah ini ada jaringan
yang khusus berada di Kota Jambi atau tidak. Namun dari BNP mengatakan ini masih dalam penyelidikan dan akan disampaikan langsung oleh Kepala BNNP Jambi sendiri, yaitu Brigjen Pol Sugeng, begitu ya. Jadi kita masih menunggu perkembangan terbaru. Semoga kita mendapat informasi terbaru atas pengungkapan kasus ini deh. Baik, Tribuners, tadi juga rekan Aryo sudah mewawancarai Kabid Berantas BNNP Jambi, Kombes Pol Guntur Aryo Tejo. Berikut keterangan lengkapnya untuk Anda. Ini kita lihat di depan, ini ada, kita sudah hitung ini satu bata istilahnya ya. Ada 45 kemasan seperti ini, 45 bata daun ganja kering ini. Ini yang dibawa dari Aceh yang melintas di daerah Jambi. Modusnya seperti apa, Pak? Ya, jadi 45 bata ini dikemas seperti ini, sedemikian rupa di lakban coklat, kemudian dimasukkan ke dalam karung ini juga. Ini karungnya dipakai untuk mengemas. Kemudian mereka menggunakan kendaraan bus lintas provinsi, dimasukkan di dalam bagasinya. Rencana mau dibawa kemana, Pak? Bagaimana? Berapa kali beraksi ini, Pak, yang melakukan ini? Iya, dari keterangan interogasi kita tadi di lapangan bahwa dia mengakui sudah 2 kali melakukan. Ini yang kedua. Rencana mau dibawa kemana, Pak? Rencananya akan diedarkan di daerah Jawa Barat. Yang pertama lolos berapa banyak ya, Pak? Yang pertama lolos dia membawa sekitar 50 bata, 50 kilo. Jadi bata ini 1 kilo, 50 kilo. Dengan diberikan imbalan 10 juta. Pihak SMA Negeri 21 Medan akhirnya meminta maaf pada orang tua siswa terkait adanya dugaan pungli berkedok SPP atau sumbangan pembinaan pendidikan sebesar Rp120.000. Permintaan maaf itu disampaikan oleh pihak sekolah dalam dialog yang digelar bersama orang tua siswa. Dalam dialog itu, orang tua siswa juga menceritakan secara lengkap awal mula terkait dugaan pungli berkedok SPP tersebut. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Medan, Goklas, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Goklas. Iya, selamat siang rekan Dea. Iya, bagaimana awalnya keluhan dari orang tua siswi ini awalnya? Nah, jadi awalnya orang tua siswi itu speak up ke media massa bahwa ia menduga adanya dugaan pungutan liar berkedok uang SPP sebesar 120.000. Nah, kenapa demikian? Ia menerima surat pemberitahuan dari pihak sekolah di mana siswa itu dimintai uang SPP sebesar 120. Nah, setidaknya ada 3 kejanggalan yang diterima oleh pihak orang tua siswa. Yang pertama, surat tersebut ditandatangani tanggal 18 Agustus, tapi sampai di tangan orang tua itu sekitar tanggal 30 September. Itu problem yang pertama. Yang kedua, di dalam surat tersebut kop surat dan yang menyampaikan adalah komite sekolah. Artinya menurut orang tua siswa, seharusnya komite sekolah itu tidak boleh memungut uang apapun dari orang tua siswa ataupun dari siswa. Dan yang poin ketiga, di dalam surat pemberitahuan tersebut di poin ketiga itu mengatakan untuk orang tua yang ingin ataupun yang terbebani akibat uang sekolah tersebut atau uang SPP tersebut dapat melapor ke pihak sekolah paling lama tanggal 17 September 2021. Sementara surat tersebut sampai ke orang tua tanggal 30 September. Nah, setidaknya 3 poin itu yang mencuat di ruang publik, Dea. Ya, lalu terkait tadi juga informasinya kepala sekolah sudah melakukan diskusi kepada orang tua siswa terkait hal ini ya. Lalu bagaimana tanggapan dari kepala sekolah terkait kasus ini? Nah, setelah problem ini sudah sampai ke media massa, pihak sekolah pun langsung secara terbuka meminta maaf dan bahkan di saat berdialog dengan orang tua siswa, secara terang-terang ia mengakui bahwa surat tersebut pertama-tama itu salah ketik. Dan memang mereka mengakui salah redaksi bahwa surat tersebut seharusnya langsung atas nama kepala sekolah kepada orang tua siswa. Nah, yang kedua, adapun pihak komite sekolah pun meminta maaf karena atas surat pemberitahuan yang dianggapnya juga keliru tersebut. Ya, lalu apakah sudah ada solusi ke depannya terkait permasalahan ini, Goklas?
Nah, berdasarkan dialog dengan orang tua siswa semalam, itu hasil dari dialognya adalah ke depan bagi orang tua siswa yang berkeberatan atas uang SPP sebesar 120.000 itu tidak akan dibatasi waktunya untuk mengeluh sampai pada tanggal 17 September saja. Artinya bagi orang tua murid yang merasa keberatan itu bebas kapan saja datang ke sekolah untuk menyampaikan keluh kesahnya. Dan yang kedua, untuk terkait format surat itu akan dicetak ulang dan akan kembali disebarkan kepada orang tua. Baik. Tribuners, tadi juga rekan Goklas sudah berhasil melakukan wawancara bersama Kepala Sekolah SMA 21 Medan. Sunario berikut keterangan lengkapnya. Kemudian jika ada yang komplain dan konfirmasi, nah misalkan berasal dari keluarga miskin atau kurang mampu, nah ini kami terima dan diadakan pengurangan, bahkan bisa gratis ya, dengan catatan mereka itu membawa istilahnya bukti yang betul tertulis. Nah, ini bisa dari pihak lurahan atau kepala desa. Ya, demikianlah penjelasannya. Pak, untuk sebelumnya Pak, apakah ada orang tua siswa yang merasa keberatan sebelumnya Pak atas ada dimintakan uang iuran SPP ini Pak? Jadi selama ini berlangsung, yang keberatan itu setelah diberi penjelasan mereka sudah paham. Ada hanya beberapa orang saja, yang lain itu tidak dipermasalahkan. Dan harapannya ke depan gimana Pak? Dan harapan ke depan, nah ini ya mungkin ya dari kesalahannya kita belajar, akan kami perbaiki sebaik mungkin yang demi kemajuan anak bangsa dan mereka itu memperoleh pelajaran ataupun bimbingan yang sebaik-baiknya dan seluas-luasnya agar mereka bisa maju, bisa mencapai cita-cita mereka. Cuaca buruk tengah melanda Kabupaten Kepulauan Talaut, Provinsi Sulawesi Utara. Cuaca buruk ini juga melanda daerah perairan kabupaten itu, membuat sejumlah kapal penumpang dengan tujuan Manado tak bisa berlabuh di pelabuhan Melongguane. Di kondisi tersebut juga berdampak pada transportasi antar kepulauan di Kabupaten Kepulauan Talaut. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis dari Tribun Manado, Ivan Mamenti Malo, yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo rekan Ivan. Ya, halo. Selamat siang. Ivan, bagaimana pantauan Anda di lokasi? Bisa Anda gambarkan kondisi cuaca sejak Sabtu lalu hingga hari ini di Kabupaten Talaut yang dikabarkan memang sedang dilanda cuaca buruk? Ya, oke. Terima kasih. Bisa dilihat cuaca buruk yang terjadi dari hari Sabtu sampai tadi pagi. Ombak masih menerjang Kabupaten Kepulauan Talaut, Provinsi Sulawesi Utara, di mana pada kejadian kemarin pada hari Sabtu siang, 2 kapal dengan tujuan Manado tak bisa bersandar di pelabuhan Melongguane, dikarenakan ombak setinggi 2 meter terus menerjang Kabupaten Kepulauan Talaut, seluruh pesisir Kabupaten Kepulauan Talaut. Nah, begitu dia. Ya, lalu bagaimana dengan imbas dari cuaca buruk ini? Juga terlebih tadi informasinya memang ada sejumlah kapal yang tidak bisa berlabuh di pelabuhan. Apakah ada kerusakan atau korban jiwa dan bagaimana perhatian dari pemerintah setempat saat ini, Ivan? Ya, oke dia. Untuk korban jiwa saat ini dia atau korban kerusakan akibat cuaca buruk memang sampai saat ini tidak ada, karena saya sudah mengkonfirmasi kepada pihak BPBD Kabupaten Kepulauan Talaut, di mana sampai saat ini belum ada laporan mengenai kerusakan akibat angin kencang yang terjadi sejak Sabtu. Namun dengan kejadian tersebut dari sejak Sabtu itu, 2 kapal armada yaitu KM Glory Mary dan KM Barcelona tidak bisa melakukan atau tidak bisa bersandar di pelabuhan Melong dikarenakan angin dan gelombang ombak setinggi 2 meter terus menghantam atau ya terus terjadi di pelabuhan Melongguane. Seperti itu dia. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga sudah berhasil mendapatkan keterangan dari Dan Lantal Melongguane, Letkol Marinir Adi Sucipto,
Berikut keterangan lengkapnya. Wali Korong Talau Mundan Katapiang Kabupaten Padang Pariaman Harjoni mengungkapkan bahwa puluhan unit rumah milik warganya terdampak karena luapan air Sungai Batang Anai pada hari Rabu 29 September lalu. Beberapa unit rumah juga bahkan hanyut disapu luapan air sungai. Detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan dari Tribun Padang, Wahyu Bahar, yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo Wahyu. Halo Dea, halo Tribuners. Wahyu, bisa Anda informasikan kapan dan di mana tepatnya meluapnya air Sungai Batang Anai ini hingga mengakibatkan hanyutnya sejumlah rumah warga? Baik Dea, pada Rabu 29 September 2021 telah terjadi luapan atau meluapnya air Sungai Batang Anai yang menghanyutkan 4 unit rumah warga serta 17 unit rumah lainnya rusak berat karena luapan air tersebut terjadi pada sekira pukul 22 WIB hingga Kamis dini hari tanggal 30 September 2021. Lokasi kejadiannya ialah di Korong Talau Mundap, Katapiang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Begitu deh. Ya, lalu untuk totalnya berapa unit rumah yang terdampak atas kejadian banjir ini, Wahyu? Secara total ada 21 unit rumah yang terdampak seperti yang diinformasikan oleh Wali Korong Talau Mundam. Sebanyak 17 unit rumah rusak parah, sedangkan 4 unit rumah lainnya hanyut. Tidak yang tersisa begitu. Lalu untuk kondisi dari warga yang terdampak ini pasca kejadian bagaimana, Wahyu, untuk saat ini, dan apa harapan mereka? Pasca kejadian, kami tribunpana.com menuju lokasi dan meminta keterangan dari warga-warga yang terdampak. Ia harus mengungsi di rumah-rumah tetangga atau kerabat yang ada di sekitaran daerah tersebut, mengingat tenda yang ada yang disalurkan oleh pemerintah hanya ada 2, dan itu tentunya tidak memenuhi kebutuhan sehari-hari dari warga yang mengungsi. Jadi mereka sebagian ada yang mengontrak rumah dan juga menumpang di rumah kerabat atau tetangganya. Mereka membutuhkan, ya begitu pun aspirasi dari mereka membutuhkan bantuan dari pemerintah setempat untuk dibangunkan kembali rumah-rumah mereka agar mereka nyaman dan kembali hidup seperti biasanya, gitu deh. Baik, Tribuners, tadi rekan Wahyu juga sudah mewawancarai Wali Korong Talau Mundam Harjoni. Berikut keterangan lengkapnya. Dari Korong petualang pertamanya cuma mengupayakan bagaimana masyarakat ini bisa dapat sembako untuk makan, petualang pertamanya makan malamnya. Kita mengupayakan menelpon dinas sosial, pada hari itu diantarkan berupa sembako, beras. Terus di hari yang keduanya, hari Kamisnya, salah satu anggota DPRD fraksi Partai PAN Kabupaten Padang Pariaman, Dr. Andus Rosman, mengantarkan juga berupa sembako. Aspirasi masyarakat sendiri Pak, permintaannya apa Pak? Kalau aspirasi masyarakat sendiri, permintaannya untuk kedepannya bahwasanya karena tempat tinggal rumahnya tidak ada lagi, kalau bisa diupayakan pemerintah daerah membangunkan rumahnya bagaimana layak dihuni, karena sampai detik sekarang masyarakat itu masih tinggal tempat keluarga, ada tempat tetangganya. Jadi untuk kedepannya itulah masyarakat permintaannya ke pemerintah daerah. Untuk kedepannya Wali Nagari akan menyurati pemerintah daerah untuk bagaimana masyarakat yang terkena abrasi sungai ini
bisa diperhatikan dan bisa dibangun rumahnya seperti layaknya di rumah. Kami masih akan kembali dengan kabar menarik lainnya, Tribuners, tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di game week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolongo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini Menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa. Kembali di Live Update, kita menuju ke kabar berikutnya. PT Penerbangan Komersial Internasional di Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai Bali akan dibuka kembali mulai 14 Oktober 2021 nanti. Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dalam konferensi pers pada Senin 4 Oktober 2021 kemarin. Angkasa Pura I selaku pengelola Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai Bali siap jika pada 14 Oktober 2021 mendatang dilakukan uji coba penerbangan komersial rute internasional secara terbatas. Untuk mengetahui lebih detailnya terkait informasi ini, sudah bergabung bersama kami rekan wartawan dari Tribun Bali, Zainal Nur Arifin yang akan menyampaikan laporannya. Halo rekan Zainal. Ya, selamat siang rekan Dea di studio. Dapat dilaporkan dari Angkasa Pura mengaku sudah siap untuk menerima penerbangan internasional pada 14 Oktober mendatang. Namun pihak Angkasa Pura saat ini masih menunggu regulasi dari Kementerian Perhubungan dan Kementerian Kesehatan, karena secara teknis pelaksanaan di lapangan yang mengatur sendiri adalah dari Kementerian Perhubungan untuk transportasi pelaksanaan teknis di lapangannya, dan untuk Kementerian Kesehatan mengatur regulasi mengenai protokol kesehatan yang akan diterapkan di Bandara Igusti Ngurah Rai sendiri, seperti itu. Ya. Dan hari ini pun tadi sudah didapatkan bahwa suasana Bandara Igusti Ngurah Rai mulai melakukan sejumlah persiapan untuk mematangkan dari persiapan yang akan menerima 14 Oktober wisatawan mancanegara sendiri. Seperti itu. Iya. Zainal, berdasarkan pantauan Anda tadi di lokasi dan juga informasi yang sudah Anda himpun, bagaimana nantinya alur kedatangan dan juga keberangkatan penumpang internasional? Seperti apa prosedur yang disiapkan nantinya? Dari informasi yang didapatkan, untuk alur kedatangan wisatawan mancanegara nantinya akan mereka edisi elektronik declaration custom atau surat bea cukai, kemudian mereka juga harus menyiapkan hasil tes PCR yang dibawa dari bandara keberangkatan. Setibanya di Bandara Igusti Ngurah Rai nantinya di terminal kedatangan akan dilakukan pengecekan suhu tubuh, kemudian langsung melakukan PCR di tempat, dan kurang lebih 1 jam hasil PCR itu akan keluar dan mereka menunggu di holding area sebelum hasil tersebut keluar. Jika setelah hasil PCR itu dinyatakan negatif dari COVID-19, mereka baru diperbolehkan melanjutkan perjalanan ke hotel tempat mereka melakukan karantina mandiri sendiri. Sementara untuk dari alur keberangkatan hampir sama, alurnya seperti itu, tapi tergantung tujuan negara mereka kembali pulang.
Baik, Tribuners, tadi juga rekan jurnalis kami sudah melakukan wawancara bersama Taufan Yudhistira selaku Stakeholder Relation Manager Angkasa Pura I Kantor Cabang Bandar Udara Internasional Igusti Ngurah Rai. Berikut keterangan lengkapnya. Yang pasti memang kami menunggu regulasi resmi dari Kementerian Perhubungan. Yang pasti yang pertama, tetapi sambil menunggu hal tersebut kan memang Pak Luhut sudah menyampaikan bahwa Bandara Igusti Ngurah Rai Bali akan dibuka penerbangan internasional tanggal 14 Oktober. Nah, sambil menunggu regulasi tentunya kami sudah mempersiapkan segala sesuatunya yang memang harus kami siapkan. Misalnya lebih ke protokol kesehatannya, protokol kesehatan kepada para penumpang. Jadi ketika penumpang itu landing, apa yang harus dilakukan pertama kali. Jadi kami mempersiapkan thermal scanner di situ. Kemudian yang kedua, kami menyiapkan PC sebanyak kurang lebih 28 PC yang nantinya akan digunakan sebagai semacam aplikasi yang menyatakan bahwa jumlah penumpang yang datang, kemudian jumlah penumpang yang masuk ke hotel itu angkanya sama. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah tempat KKP kami sudah menyiapkan. Kemudian tempat bilik PCR kami sudah menyiapkan sebanyak 20 bilik dengan 10 alat PCR, alat tes. Kemudian lanjut ke imigrasi juga sudah siap. Kemudian bea cukai juga sudah siap. Sekolah Dasar Negeri 13 Munting, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara telah mempersiapkan dan menerapkan protokol kesehatan 5M di lingkungan sekolah. Dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas nantinya, pihak sekolah juga mempersiapkan diri terkhusus dalam menerapkan disiplin protokol kesehatan di lingkungan sekolah. Dan kabar selengkapnya terkait hal ini akan disampaikan rekan wartawan dari Tribun Pontianak, Jovi Lasta, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Jovi. Halo rekan dia. Ya, berdasarkan pantauan Anda juga ke lokasi, bagaimana bisa Anda gambarkan penerapan protokol kesehatan persiapan di SD Negeri 13 Munting, Kecamatan Sukadana ini? Nah, bisa saya laporkan guna mencegah penyebaran virus COVID-19 khususnya untuk murid-murid Sekolah Dasar Negeri 13 Munting di Jalan Pamili, Benawai Agung, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat, bahwa pihak sekolah telah mempersiapkan protokol kesehatan ketat. Nah, guna mendukung juga dan mensukseskan pembelajaran tatap muka secara terbatas yang dilakukan oleh pihak sekolah sampai saat ini. Kembali rekan dia. Ya, Jovi, lalu apa saja yang dipersiapkan dalam penerapan protokol kesehatan di SDN 13 Munting ini? Nah, untuk protokol kesehatan yang telah disiapkan berkaitan dengan 5M ya. Yang pertama itu tempat cuci tangan. Nah, pihak sekolah berdasarkan informasi yang saya dapat dari Kepala Sekolah SD 13 Munting, yaitu Ibu Eni Rohaeni, bahwa pihaknya telah menyiapkan sebanyak 6 tempat cuci tangan untuk di masing-masing depan kelas. Nah, dan juga di belakang kelas juga dipersiapkan oleh pihak sekolah, dan juga masing-masing tiap kelas itu disiapkan termogan dan juga hand sanitizer, serta tidak lupa pihak sekolah juga menyiapkan masker bagi siswa apabila diketahui salah satu siswa tidak membawa masker seperti itu. Nah, ini dilakukan sebagai upaya kampanye dan juga penerapan disiplin protokol kesehatan ketat. Nah, guna mencegah penyebaran pandemi virus COVID-19, karena anak-anak SD ini sangat rentan ya. Untuk itu, pihaknya juga telah mempersiapkan sedini mungkin terkait dengan protokol kesehatannya. Kembali rekan dia. Ya, lalu dengan disiapkannya penerapan prokes di SDN 13 Munting ini, apakah berarti pihak sekolah sudah siap untuk melaksanakan PTM terbatas nantinya? Nah, berdasarkan informasi yang saya sudah dapat pada bulan lalu, tepatnya itu per tanggal 21 September tahun 2021, bahwa pihak sekolah telah melaksanakan pembelajaran tatap muka secara terbatas. Nah, namun ini jika satu kelas itu sebanyak 20 siswa, maka dipersilakan untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka itu hanya 10 siswa saja. Nah, ini salah satu upaya untuk mencegah penyebaran pandemi virus COVID-19.
Nah, sebelum pihak sekolah melaksanakan pembelajaran tatap muka, mereka tentunya mengisi form yang dipersiapkan atau disiapkan oleh Dinas Pendidikan daerah guna untuk berkaitan dengan syarat-syarat untuk melaksanakan PTM. Nah, salah satu syarat pentingnya yaitu izin dari orang tua. Nah, untuk saat ini pihaknya telah melaksanakan pembelajaran tatap muka karena telah mendapat izin dari wali ataupun orang tua murid. Nah, namun dengan secara terbatas dan juga jam pelajaran juga dibatasi ya, karena untuk meminimalisir terjadinya sesuatu atau hal-hal yang tidak diinginkan dan hambatan yang terjadi apabila sewaktu-waktu pembelajaran pembelajaran tatap muka terbatas ini mengalami kendala. Nah, seperti itu rekan dia. Baik, terima kasih rekan wartawan dari Tribun Pontianak, Jovi Lasta melaporkan dari Kayong Utara. Selamat kembali bertugas. Terima kasih. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Sanggar Seni di Ramperkase, Desa Sungai Buluh di Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, menampilkan sebuah pementasan teater bangsawan Melayu. Teater bangsawan ini mengisahkan sebuah drama ala zaman kerajaan Melayu yang diperagakan oleh kebanyakan dari pemuda Desa Sungai Buluh itu. Namun, lantaran masih dalam kondisi pandemi COVID-19 yang belum berakhir ini, Sanggar Seni ini berinisiatif untuk mementaskan teater itu dengan membuat sebuah video atau film. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis dari Tribun Batam, Febri Yuanda, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Febri. Ya, halo rekan dia, selamat siang. Ya, Febri, bisa Anda ceritakan bagaimana ini proses pembuatan video teater ala kerajaan Melayu? Baik, kalau untuk prosesnya dia ini dari Sanggar Seni di Ramperkase ya, dalam sebutan Melayunya di Ramperkase. Jadi ada proses pembuatan videonya itu secara bertahap ya, karena dilakukan pada malam hari, mulai pukul 8 setidaknya memakan waktu selama 3 minggu ya. Jadi dalam proses teater bangsawan ini yang ditampilkan oleh Sanggar Seni di Ramperkase ini itu ada 7 babak yang dimainkan ya. Jadi satu babak itu ditutup dengan satu tirai untuk pembatasan episode-nya. Jadi untuk ini sendiri ya, baru malam tadi ya tepatnya untuk syuting film ini baru selesai. Jadi itu untuk memakan waktu proses syuting ini 3 minggu ya, karena ada beberapa yang mereka persiapkan, baik itu dari dekorasi, karena ada beberapa dekorasi yang perlu disiapkan dari background penampilan ini. Ada itu dekorasi berupa gubuk rumah di dalam rumah, ada itu berupa di dalam kerajaan, ada juga di sebuah hutan. Begitu. Iya, lantas ini saat ini karena masih pandemi, drama ini ditampilkan dengan format film atau video seperti itu ya. Lalu apakah sebelumnya Sanggar ini memang sering tampil secara langsung di teater seperti itu? Atau bagaimana, Febri? Baik, kalau untuk Sanggar Seni ini sendiri ya memang sering ya tampil dalam pertunjukan ataupun event-event besar ya, karena memang sebelum masa pandemi ini memang Sanggar Seni di Ramperkase ini cukup aktif ya, itu semenjak dari 2010 ya. Beberapa event yang mereka mainkan baik itu dari tingkat desa maupun sampai tingkat provinsi, juga tingkat nasional ya atau internasional. Juga mereka pernah menampilkan dalam acara itu Tamadun Melayu ya, antar bangsa, dan juga mereka menampilkannya setiap tahunnya, baik itu event setelah Lebaran, baik itu ada event yang mereka gelar itu untuk sekedar melestarikan ya budaya bangsawan Melayu ini. Jadi memang khusus untuk Sanggar Seni ini memang itu selalu aktif ya, khususnya dari sudah 11 tahun ya, dari 2010 itu menampilkan event-event. Biasanya memang ada event besar yang diundang baik itu event kecamatan, ada ulang tahun kecamatan, ataupun ada event pembuatan film pendek, ataupun itu event dari kegiatan sampai seni budaya Melayu. Namun untuk saat ini tampak ya, untuk di Kabupaten Lingga ini sendiri itu sudah minim sekali ya untuk acara kegiatan budaya Melayu sendiri. Namun untuk Sanggar Seni ini sendiri tetap itu walaupun di masa pandemi COVID-19 tetap melestarikan budaya bangsawan Melayu. Gitu. Iya, karena ini juga Sanggar ini, tim dari Sanggar ini sudah sering tampil di event-event besar seperti itu. Apakah hanya menampilkan
kisah tentang kerajaan Melayu seperti ini atau adakah kisah-kisah lain yang diangkat, Febri? Baik, kalau untuk kisah-kisah yang diangkat dalam Sanggar Seni ini itu lebih kebanyakan kisah yang diangkat sendiri ya, bukan tentang kisah sejarah. Jadi ada beberapa kisah yang telah diangkat itu, kalau untuk yang terkenal yang mengenang sejarah itu ada Hang Tuah, ada juga Sultan Mahmud Riyad Shah ya, itu sebagai pahlawan nasional ya, dan juga beberapa kisah yang diangkat lainnya. Terus itu mencerminkan kisah para orang dulu ya, yang berada di zaman kerajaan. Untuk terakhir ini ya, itu dalam proses syuting ini itu mereka mengangkat judul dengan Sultan Berdarah Lanon, gitu deh. Baik, Tribuners, tadi juga rekan kami, jurnalis kami juga sudah berkesempatan berbincang langsung bersama aktor dari Sanggar ini ya, ada Bastiar dan juga Sariman, dan juga ada pula ketua dan sutradara Sanggar Seni Dira Perkas. Berikut keterangan lengkapnya. Jadi karena seni bangsawan ini intinya untuk melestarikan budaya dan untuk menghibur penonton. Jadi cerita yang saya susun, cerita kehidupan masyarakat di zaman kerajaan dulu yang tetap bernuansa bangsawan, masih di dalam lingkungan kerajaan. Cerita rakyat digabung dengan cerita kerajaan. Sampai sekarang, alhamdulillah kami tetap eksis, tetap aktif di bidang seni bangsawan ini. Jadi kami dari Sanggar Seni Dira Perkasa melakukan atau mengambil beberapa inisiatif yang untuk melestarikan seni bangsawan ini supaya tidak vakum, tetap jalan dengan cara membuat film, terus melakukan kegiatan-kegiatan lomba, ikut lomba film-film pendek dan pementasan-pementasan bangsawan melalui video-video yang kita buat di Sanggar Seni ini. Kita tetap jalan supaya teman-teman tidak vakum atau tetap semangat untuk mempertahankan seni bangsawan ini di daerah kita. Tribuners, informasi tadi menjadi pertanda ditutupnya perjumpaan kita dalam live update siang ini. Dan jangan lupa untuk menyaksikan live update selanjutnya di seluruh kanal media Tribun Network. Masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan kepada Anda untuk tetap selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada. Saya Diamita beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!